Lingkungan yang baik semestinya menjadi tempat ideal bagi kaum muslimin untuk dijadikan tempat tinggal. Memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pribadi dan perilaku seorang. Orang yang tinggal di lingkungan yang baik akan punya karakter dan pribadi yang baik juga. Sementara orang yang punya lingkungan yang buruk, maka lambat atau cepat akan terpengaruh pada buruk dari lingkungannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-mar'u ibnul bilad. Manusia itu anak dari lingkungan. Nah, itu pepatah Arab, bukan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Ya, seorang itu tergantung dari agama temannya, maka hendaklah ia perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang soleh, biar kata kita malas sholat, pasti kebawa jadi rajin sholat. Lagi ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, azan, semuanya pada sholat, kita ditinggalin sendiri, masa ya kagak sholat? Pasti ikutan sholat. Ya, nah, teman bejat, suka nonton bokep, mabok, ngegele, minum amer. Walaupun kitanya soleh, ujung-ujungnya ke bawah. Dia lagi nongkrong, tiba-tiba satu orang ngeluarin HP, disetel dah. Dia pernah tuh ketemu tuh model begitu tuh, bapak-bapak lagi ngumpul di Anyer tuh, bapak-bapak tuh satu RT. Ya, lagi ngumpul nungguin makan siang, ada yang ngeluarin HP. Saya dengerin, dia tutup HP-nya. Saya bingung, kok HP-nya ditutup, lalu dia pergi. Saya denger, kok apaan ini? Saya bilang, Pak, bapak nyetel apaan ini? Matiin, saya bilang. Bapak-bapak, gue bentak. Bapak-bapak otaknya kayak anak kecil. Bayangin aja, lagi ngumpul-ngumpul RT yang rata-rata orang itu udah pergi haji, dinyetel video bokep. Kurang ajar. Ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh pada hidup kita. Tapi bukan jadi alasan lingkungan saya mah buruk semua, wajar kalau saya jadi orang buruk, kagak. Bukan jadi pembenaran. Maksudnya adalah agar kita memilih lingkungan yang baik. Ya, selamat datang bagi yang sudah bergabung. Jangan lupa follow dan tutup layar ya. Ini saya udah berjuang gimana caranya supaya bisa live streaming. Giliran bisa, manfaatin sebaik-baiknya. Jangan lupa setiap habis sholat maghrib jam 6:30 sampai jam 7, insya Allah setiap hari saya live streaming. Bagi yang punya kelebihan kuota, jangan lupa tonton. Bagi yang gak punya kuota, gue doain mudah-mudahan jadi orang kaya. Lalu dihapus jejaknya oleh orang Yahudi tadi dengan cara apa? Menggembala kambing. Jadi jejak Nabi Muhammad dihapus dengan jejak kambing-kambing yang banyak itu. Jadi orang akan menyangka bahwa yang lewat ini hanyalah segerombolan kambing. Nah, kita masuk ke halaman 143 langsung deh ya. Hijrah, titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya paman beliau namanya Abu Talib itu menjadi beban yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad semakin berat. Maka ada beberapa faktor yang mendorong dakwah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqabah. Maka mereka melakukan baiat, ikrar, memeluk agama Islam. Baiatnya apa namanya? Baiatul Aqabah. Ya. Lalu pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Awalnya mereka datang untuk haji, tapi kemudian datang kepada Nabi dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah dan berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah serta para pengikutnya dan melindungi keluarganya sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan peluang
agar dakwahnya mendapatkan suaka politik, kalau zaman sekarang bilang suaka politik, maka Nabi Muhammad memanfaatkan potensi itu, memanfaatkan kesempatan itu. Nah, faktor lain yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah adalah karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Saya pernah sampaikan bahwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu 5 tantangannya. Pertama, dicaci maki, dibilang tukang sihir, dibilang macam-macam. Yang kedua, difitnah. Ya, orang yang baru datang ke Mekah untuk pergi haji, lalu didatengin sama kaum kafir Quraisy, dibilang Muhammad ini begini, Muhammad begitu, jangan deketin Muhammad, nanti kamu kena sihirnya dan seterusnya. Difitnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, nggak cukup fitnah, mereka mencoba menyiksa, tapi nggak berani nyiksa Nabi Muhammad, karena mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim yang jumlahnya sangat banyak. Yang berani mereka siksa siapa? Sahabat Nabi. Sebagian dari sahabat Nabi ada yang meninggal. Siapa namanya? Sumayyah. Ya. Suaminya juga meninggal setelahnya. Siapa namanya? Yasir. Makanya Nabi Muhammad berkata kepada keluarga Yasir, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Yang keempat, apa yang mereka lakukan? Lobby. Mereka mencoba lobby Nabi Muhammad melalui paman Nabi Muhammad namanya Abu Thalib. Mereka mencoba melobi. Apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, tanyakan kepada Muhammad apa yang dia mau dari dakwahnya itu. Kalau dia mau jabatan, maka dia akan kami angkat jadi raja kami, raja Arab. Arab emang pernah punya raja? Nggak pernah zaman dulu. Arab cuma punya ketua kabilah atau ketua suku. Lalu seandainya Muhammad mau harta, niscaya kami akan kumpulkan harta dan kami berikan kepada Muhammad seketika dia menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tuh, tawarannya kagak main-main. Seandainya dia pengen perempuan, kami akan kumpulkan perempuan paling cantik di setiap kabilah dan kami akan nikahkan dia dengan Muhammad. Disampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad oleh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, dengan berat hati. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai pamanku, jangankan semua tawaran mereka yang remeh itu, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, pasti pernah dengar, dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, niscaya aku tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai Allah memenangkan dakwah ini, atau aku harus mati karenanya. Tuh. Jadi Nabi Muhammad dapat ujian itu. Lalu Nabi Muhammad diuji lagi dengan delegasi, negosiator kaum kafir Quraisy untuk campur aduk agama. Agama. Gimana campur aduk agamanya? Kaum kafir Quraisy bilang, Muhammad, kita ini kan saudara. Karena kita saudara, maka mendingan kita damai aja. Supaya kita damai, Nabi Muhammad nanya, damainya kayak gimana? Dijawab sama mereka, supaya kita damai, maka 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, gantian. Tahun depan kamu sembah lagi Tuhan kami, depannya lagi kami sembah lagi Tuhan kamu. Nabi Muhammad bilang enggak. Kalau begitu 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, 1 bulan kamu sembah Tuhan kami, 1 bulan aja. Itu kan udah untung 12 kali lipat ya. Kata Nabi Muhammad, enggak. Yaudah kalau begitu kamu sembah Tuhan kami 1 hari aja, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Wah, itu udah untung 365 kali lipat. Tapi kata Nabi Muhammad, enggak. Terima kasih yang sudah tetap layar. Jangan lupa follow. Dan tawaran terakhir. Kamu sembah gimana tawaran terakhir? Kamu usap berhala kami di depan umum, kata orang kafir Quraisy. Kamu usap berhala kami di depan umum sebagai bentuk penghormatan, niscaya kami akan masuk Islam semuanya tanpa tapi.
Nah, di titik ini Nabi Muhammad mulai ragu. Kenapa ragu? Kan orang kafir Quraisy kagak nyuruh nyembah. Yang dilarang itu adalah nyembah. Nabi Muhammad mulai ragu. Tapi ketika Rasulullah mulai ragu itu, Allah menurunkan ayat yang sangat tegas. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir memusuhi umat Islam atau mencoba-coba campur-campur aduk agama sama Islam, maka sikap kita harus tegas. Heh, kafir. Orang dibilang kafir marah. Kenapa? Karena nyebut kafir itu kalau sebagai panggilan keras itu. Ya. Sebagai panggilan keras. Tapi kalau sebagai pembeda antara muslim sama kafir itu bukan panggilan, itu nggak keras. Kafir itu asal katanya dari kafara yukafiru, artinya menutup diri dari mengimani Nabi Muhammad. Udah halus banget itu. Kita juga kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada keyakinan orang kafir. Kan syahadat kita bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha itu artinya kita kafir. La ilaha itu artinya kita kafir. Kepada siapa? Kepada sesembahan apapun illallah. Isbatnya tuh baru. Ingkar, isbat. Gitu. Konsep tauhid kita begitu. Gak boleh kita isbat, tapi isbat juga yang ini. Itu namanya musyrik. Tauhid itu artinya kita mengkafiri, mengkufuri apapun selain Allah, sesembahan apapun selain Allah, dan kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kalau kita dibilang kafir sama orang kafir, marah nggak? Nggak marah. Kenapa? Karena yang bilang kafir orang kafir. Dibilang kafir sama orang Kristen, sama orang Hindu, sama orang Buddha, sama orang Konghucu, kafir lu orang Islam. Ya emang gua kafir kepada kekafiran kalian. Nggak ada yang marah. Ya. Kemarin saya nonton live video TikTok. Jadi ada orang Kristen protes ke salah satu ustadz. Kenapa dalam Al-Quran banyak menyebut kafir-kafir? Kenapa? Kami sakit hati. Ya pertama, salah lu sendiri, ngapain lu baca Quran? Pertama. Yang kedua, kata kafir dalam kitab kamu itu salah terjemah. Ya, kata kafir dalam kitab kalian itu salah terjemah. Kafir itu adalah istilahnya orang Islam. Ya, kata kafir kalau dilihat dari bahasa aslinya dalam kitab mereka itu aslinya bukan kafir, tapi bodoh. Tapi bodoh ya, semua orang disebut bodoh ya pasti marah lah. Sebodoh-bodohnya orang bodoh juga disebut bodoh pasti marah. Jadi masalahnya ada dua. Pertama, kenapa mereka baca Quran? Yang kedua, dalam kitab mereka salah terjemah. Harusnya bukan kafir di situ, tapi bodoh. Dalam bahasa Arabnya ahmak. Pernah dengar nggak ahmak? Orang Arab kalau dibilang ahmak itu marah itu. Bisa digampar kalian ini. Kalau jahil, tahu jahil? Jahil itu sebenarnya belum caci maki tingkat dewa, belum. Caci maki tingkat dewa itu ahmak. Apa kalau bahasa kitanya ahmak apa ya? Goblok masih terlalu halus. Apa ya? Pokoknya tingkat mencaci paling tinggi itu ahmak. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum 5 tadi ya. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Yang pertama, melarang perdagangan, diboikot. Sebelum hijrah Nabi Muhammad diboikot. Nggak boleh dagang, nggak boleh nikahin siapapun sama orang Islam, nggak boleh bergaul sama kaum muslimin. Musuh Muhammad harus didukung dalam keadaan apapun tuh. Diboikot Nabi Muhammad. Bahkan dalam keadaan pemboikotan itu ada suatu cerita sampai Nabi Muhammad memakan kulit binatang yang habis dikencingin. Pernah saya ceritain kan di dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sampai pas dikencingin, ternyata itu kulit binatang.
Diambil sama Nabi Muhammad, dibersihin sampai bersih, dimasak, dimakan. Saking apa? Saking nggak ada makanan. Lalu apa substansi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Di antara hal yang paling pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah ta'akhi. Apa itu ta'akhi? Mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Dipersaudarakan sama Nabi Muhammad. Si fulan saudara sama si fulan. Kalau saudara artinya apa? Kalau saudara artinya apa? Harus siap nanggung hidupnya saudaranya. Orang dari Mekah ke Madinah, mereka bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Hartanya di mana? Ditinggalin di Mekah semua. Yang mereka bawa apa? Iman. Lalu orang yang cuma bawa iman, apa ya bisa hidup? Iman dimakan gitu? Kagak bisa. Harus ada yang bantu sampai mereka bisa berdiri sendiri, bisa usaha dan seterusnya. Si fulan, Bilal dipersaudarakan sama si ini. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan si ini. Abu Bakar Siddiq, semua sahabat dari kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansor satu-satu. Yang paling menarik adalah ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang yang sangat kaya. Udah kaya, tanahnya banyak, usahanya banyak, bininya banyak. Tuh bayangin. Lalu dia bilang ke Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku, apa yang kau butuhkan sekarang? Jika kau bilang membutuhkan harta, saya siap memberikan separuh hartaku untukmu." Tuh separuh harta, tuh bayangin. Ada orang zaman sekarang kayak begitu. Kalau kau butuh tanah, saya akan berikan separuh tanahku untukmu. Kalau kau butuh istri, saya akan berikan sebagian dari istri saya buat kamu. Saya punya istri sekian, kamu pilih yang paling cantik, saya akan ceraikan dan saya nikahkan dengan kamu. Tuh bayangin. Semua dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh ingin membantu saudaranya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Kagak mentang-mentang. Yaudah deh bini lu yang mana cantik nih. Kagak mentang-mentang. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Saya tidak butuh semua itu. Saya hanya butuh kamu tunjukkan saya di mana pasar. Bayangin, dikasih harta, mintanya ditunjukin di mana pasar. Cuma karena Abdurrahman bin Auf ini berdagang dengan cara Islam, tidak bohong, tidak menipu, jujur, kadang-kadang belanjaannya dilebihin dikit. Kalau kata orang Betawi, diangetin. Ngerti nggak diangetin? Misalnya beli jeruk sekilo, diangetin, ditambahin atu. Itu namanya diangetin, biar anget. Itu sedekah itu maksudnya. Ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf hanya butuh waktu 1 tahun sampai dia menguasai semua pasar di Madinah. Bayangin. Bahkan dalam sebuah ungkapan, seandainya Abdurrahman bin Auf itu mengangkat batu, maka di bawah batu itu pasti ada emas. Saking luar biasanya beliau berdagang. Saking luar biasanya. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah. Nah, ini ada syair ketika Nabi Muhammad disambut oleh kaum Ansor. Apa syairnya? Kalian pasti pernah dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Setelah muncul bulan purnama dari saniyatil wada, wajib atas kami untuk bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Masya Allah. Jadi sambutan mereka itu adalah sambutan sebagai bentuk rasa syukur mereka atas datangnya Nabi
Muhammad ke Madinah. Lalu setelah kaum muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad mulai mengatur strategi. Strategi apa? Untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari intimidasi. Jadi yang pertama kali dibikin sama Nabi Muhammad adalah gimana caranya supaya umat Islam tidak diintimidasi. Lalu dibuatlah perjanjian damai. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di situ. Ya. Dibuat perjanjian damai dengan Yahudi. Yang intinya kaum Yahudi hidup damai dengan kaum muslimin. Kedua pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menolong siapa saja yang melawan yang memerangi mereka. Orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja sendiri dan sebaliknya juga kaum muslimin. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasehati dalam kebaikan dan keutamaan. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan antara Yahudi dan kaum muslimin, maka hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah melindungi orang yang baik dan berbakti. Jadi dibikin perjanjian tuh antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Ya, Elsa ya? Ya. Bikin apa? Bikin apa, Elsa? Enggak bikin apa tadi? Bikin perjanjian antara siapa? Coba dilepas dulu itu. Antara siapa? Nggak denger kan? Ini masuk rekaman ini. Macam-macam. Udah saya sebut nama kamu. Terkenal kamu seluruh Indonesia. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Karena kalau udah di Madinah, Nabi Muhammad statusnya bukan sebagai anggota masyarakat lagi. Nabi Muhammad statusnya udah jadi kepala negara. Di Madinah itu udah jadi negara. Kenapa? Ada yang ngurusin bagian pertahanannya, ada yang ngurusin bagian ekonominya, ada yang ngurusin bagian politiknya, bagian sosialnya, bagian ininya. Ada semuanya urusannya. Dan semuanya ada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Artinya Madinah itu udah jadi negara. Siapa kepala negaranya? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bilang politik gak boleh dicampur-campurin sama Islam, keliru. Nabi Muhammad itu politikus, sekaligus kepala negara, sekaligus negarawan. Jadi berpolitik itu sama seperti bersosial, sama seperti berbudaya, sama seperti berkesenian, sama seperti berekonomi, berbisnis, sama semuanya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hidup, yang mana semua bagian dari hidup ada ajarannya dalam Islam itu menyeluruh. Mau bicara politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, apapun ada dalam Islam. Jadi nggak ada yang bisa dilepaskan dalam Islam. Ini budaya, nggak usah bawa-bawa agama. Kata siapa? Budaya juga ada ajarannya dalam Islam. Oh ini bisnis, nggak ada bawa-bawa agama. Bisnis ada fikihnya dalam Islam. Ayo, orang Islam nggak bisa nggak bawa agama, nggak bisa. Karena agama itu bukan baju yang bisa dipakai bisa dilepas, kagak bisa. Bagi umat Islam, agama itu melekat bagaikan aliran darah, setiap saat ada. Nah, yang pertama adalah dari membentuk masyarakat itu, yang pertama difokuskan adalah kebebasan beragama. Maksudnya kebebasan beragama itu apa? Kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Jadi agak bahaya tuh kalau misalnya ada orang beragama tapi dia dipaksa untuk memeluk agama lain. Nggak boleh. Bahkan di Indonesia bukan sekedar dipaksa, sekedar diajak aja kepada agama lain, itu udah pelanggaran hukum. Udah pelanggaran hukum. Tapi di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Orang-orang
yang tidak bertanggung jawab. Saya sebutlah orang yang tidak bertanggung jawab lah, biar gampang. Itu apa ya? Nggak peduli sama aturan itu, nggak peduli. Walaupun mereka minoritas, mereka selalu pokoknya mau gua. Bukti udah banyak di YouTube. Ada tuh kan terkenal tuh, siapa namanya tuh? Dia SMA-nya di SMA non muslim. Dia jadi YouTuber. Zaman dulu YouTuber mah belum ada duitnya, tapi dia suka aja videoin, ya kan? Nah, di antara yang menarik perhatian dia adalah suatu saat di Car Free Day yang di sono, bukan Car Free Day yang di Bekasi, yang di Jakarta. Di Car Free Day dia menemukan ada banyak tanda-tanda pemurtadan. Ya, lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu. Sampai puncaknya dia memvideokan ya, orang non muslim yang terang-terangan memaksa ibu-ibu pakai kerudung untuk menerima Yesus sebagai Tuhannya. Ada videonya di YouTube itu. Dibilang, ibu jangan maksa orang yang udah beragama untuk masuk agama ibu. Tetap aja dia ngomong, ibu ini saya rekam loh. Baru dia takut. Ternyata manusia zaman sekarang takutnya sama HP. Takut diviralin. Tapi emang viral juga ya. Yang herannya justru yang punya channel dibully. Wah, dibully habis-habisan dia. Padahal udah jelas itu faktanya. Omongannya jelas, semuanya jelas. Ya, begitulah di negara Konoha itu. Kalau kita mencoba menyampaikan kebenaran, ya, kadang-kadang malah jadi dibilang salah sama orang. Ya. Ya kita tahu lah yang ngebully itu siapa dan yang bilang salah itu siapa, kita tahu. Ya. Itu baru jadi minoritas. Gimana kalau jadi mayoritas? Paksa-paksain semuanya nanti. Dalam Islam nggak boleh maksa. La ikraha fid din. Haram hukumnya maksa orang masuk agama Islam. Nggak boleh. Lewat tangan saya paling tidak 3 orang udah masuk Islam. 1 udah lulus kuliah, nama Islamnya Rudi Abdillah. Nama waktu masih Katoliknya Alexander. Yang kedua orang Protestan. Yang ketiga orang Buddha. Nggak ada satupun di antara mereka yang saya paksa masuk Islam, nggak ada. Yang ada justru malah mereka ngajakin saya diskusi. Yang satu ngajakin diskusi tentang Yesus, yang satu ngajakin diskusi tentang Islam, yang satu ngajakin diskusi tentang Nabi Muhammad. Lah saya diajakin diskusi, lemang makanan gua. Paling demen saya diskusi. Apalagi diskusinya tentang agama. Senang saya. Ya, nggak ada satupun di antara mereka yang saya paksa. Ya, karena emang nggak boleh. Lagi pula nggak ada gunanya. Pertama nggak ada gunanya buat kita, nggak dapat pahala malah dapat dosa. Nggak ada gunanya juga buat dia. Kenapa? Karena kalau orang dipaksa masuk agama, dia artinya nggak ikhlas. Dan kalau nggak ikhlas, emang dapat pahala? Nggak ada. Amal apapun yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak mendapatkan apapun. Yang kedua, azan, sholat, zakat, puasa diterapkan di Madinah. Di Mekah nggak bisa. Coba-coba di Mekah nerapin azan, langsung dikeroyok sama orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab aja bilang saya masuk Islam, langsung dikeroyok sama preman kafir Quraisy. Cuma emang Umar bin Khattab orangnya kuat. Lo preman sebanyak itu bisa diimbangin sama dia. Luar biasa. Ya Rizky ya? Ya. Apa yang iya? Hah? Jadi di masa Nabi Muhammad jadi kepala negara diterapkan yang namanya azan. Awal mulanya azan itu kayak gimana? Awal mulanya azan itu ditanya oleh Nabi Muhammad. Kita butuh sesuatu yang dengan sesuatu itu kita menandakan masuk waktu sholat. Sebagian kaum muslimin ada yang bilang, udah kita pakai lonceng aja ya Rasul.
Kata Nabi Muhammad, jangan, itu kayak orang Kristen. Orang Kristen kalau manggil orang ke gereja pakai teng teng, jangan ngikutin. Oh kalau begitu pakai trompet aja ya Rasul. Jangan, itu mah kayak orang Yahudi. Orang Yahudi kalau manggil pakai trompet. Terus pakai apa ya Rasul? Datang sahabat bilang, ya Rasul, tadi malam saya mimpi. Mimpinya saya mendengar orang sedang meninggikan suara dan membaca kalimat-kalimat tertentu. Apa itu kalimatnya? Ya, jazakallah khair yang sudah mengirim gift. Jangan lupa di follow, ditemenin ya guys, ditangkap. Apa kalimatnya? Dibacakanlah kalimat azan itu. Allahu Akbar, dan seterusnya. Sampai akhirnya, La ilaha illallah. Nggak lama datang lagi sahabat. Bilang, ya Rasul, saya semalam mimpi. Lah, mimpinya sama. Datang lagi sahabat. Karena banyak sahabat yang mimpi dan hal itu sama, maka itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disepakati oleh Rasul dan para sahabat menjadi panggilan azan. Azan itu kalau dalam bahasa Indonesia zaman dulu disebut bang. Tahu nggak? Nggak tahu. Saya pernah beli buku Islam. Zaman dulu, ejaannya masih zaman dulu. Azan itu di situ disebutnya bang. Saya bingung, bang apa? Bang Miun apa bang Rojali apa bang apa? Bang. Saya baca, saya ikutin. Oh, bang yang dimaksud itu adalah apa namanya? Azan. Lalu sholat, ya, diwajibkan sholat. Rasul jadi imam. Begitu, pemimpin itu harus jadi imam, paling soleh idealnya. Ini mah kagak. Giliran mau kampanye sibuk, ngerekam video lagi jadi imam. Giliran udah jadi, lupa sholat jadi imam. Ya, tapi ngomongnya nggak boleh politik identitas. Giliran udah jadi, nggak pernah tuh saya nonton dia jadi imam lagi. Emang sholat politik. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh, kecuali emang setiap harinya jadi imam. Tiba-tiba ada yang ngerekam. Lalu kalaupun udah jadi, tetap jadi imam. Nah, itu namanya boleh. Kenapa boleh? Karena nggak ada yang berubah. Yang berubah cukup Kota Rominani jadi Satria Baja Hitam. Ya, kita mah jangan berubah. Zakat, diterapkan juga zakat di Madinah. Diambil zakat oleh negara. Negara mengambil zakat. Lalu diberikan kepada siapa? Ada berapa orang yang menerima zakat? Berapa? Berapa orang yang berhak menerima zakat? Hah? Kok tahu? Oh ya begini ya. 8. Pertama, fakir. Fakir itu semiskin-miskinnya manusia yang paling miskin. Fakir. Nggak punya apa-apa bahkan untuk makan besok. Fakir. Yang kedua, miskin. Orang miskin itu cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, tapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Itu miskin. Yang ketiga apa? Fakir, miskin. Amilin, orang yang jadi amil, orang yang mengut zakat. Apalagi? Fisabilillah, orang yang jihad. Apalagi? Gorimin, orang yang punya utang. Apalagi? Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Apalagi? Anak yatim. Apalagi? Tadi Ibnu Sabil, anak yatim. Apa lagi? Hah? Gorimin tadi udah. Orang yang punya utang. Mu'allaf. Pas tuh 8. Mu'allaf ini ada 2 kategorinya. Udah masuk Islam sama belum masuk Islam. Wah, entar kalau ngebahas zakat panjang lagi nih. Udah 847. Kita lanjut. Jadi intinya zakat diterapkan. Dan itu diatur sama negara. Puasa juga. Puasa diatur sama negara. Makanya dalam Islam, di Indonesia,
Ya, puasa itu selalu ada tuh dikumpulin tuh ormas-ormas Islam untuk melakukan namanya apa? Ru'yatul hilal. Ya. Ya, sebenarnya NU sama Muhammadiyah kalau dibilang benar dua-duanya ya benar. Karena dua-duanya punya dalil. Ya walaupun tinggal dilihat mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Tinggal pilih aja masing-masing. Kalau di luar negeri, menurut saya sih cocoknya pendapat Muhammadiyah. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu kita susah buat nyari. Kita susah buat nyari tempat buat sholat Idul Fitri. Sementara untuk nyewa tempat itu harus beberapa pekan sebelumnya. Ada apa? Ya udah, maka metode hisab lebih bermanfaat di luar negeri supaya kaum muslimin gampang buat sholat Id. Kecuali kaum muslimin ada. Tapi kalau secara dalil menurut saya lebih kuat NU. Ya, harus ru'yatul hilal karena Nabi Muhammad ngomongnya ru'yah. Tapi kalau di Indonesia sih sebenarnya digabungin antara ru'yah sama hisab. Saya pernah ikut pelatihan hisab. Ya. Jadi ru'yah itu kalau nggak pakai hisab, keder kita ngelihatnya. Coba bagaimana cara ngelihat hilal? Langit segede gitu. Mau ngelihat ke arah mana? Harus pakai hisab. Apa yang dihisab? Derajat kemiringannya. Yang kita lihat di mananya. Ya. Garis lintangnya, garis bujurnya, semuanya itu dihitung. Supaya nanti kita mantengin bulannya enak. Oh, arah sono. Begitu. Coba kalau langit semuanya kita pantengin. Mana ya bulannya? Kagak ketemu. Susah. Jadi tetap walaupun dia menggunakan ru'yah, tapi tetap harus dihisab. Apalagi zaman sekarang ada teknologi, lebih gampang hisab itu. Ngelihat bulan ada di mana dan seterusnya. Lalu dalam masyarakat Islam itu ada prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip kemanusiaan. Saat Nabi Muhammad melakukan haji wada, Nabi Muhammad berkhutbah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad berangkat dan tiba di lembah yang berada di Uranah. Tempat ini di atas untanya Nabi Muhammad memanggil orang-orang yang diulangi panggilan itu. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad menyampaikan pidatonya. Nah, di antara isi khutbahnya itu adalah larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Apa itu hak? Orang ngebunuh orang, maka balasannya dibunuh. Itu namanya kisos. Orang ngerampok dibunuh. Wah, dibunuh udah. Ya. Apalagi orang, ya itulah hukuman kisos. Tapi selain hak nggak boleh kita sembarangan ngebunuh orang atau ngelukain orang, baik itu berdarah ataupun tidak berdarah. Kan ada luka tidak berdarah ya. Dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena harta nyawa adalah benda suci. Larangan memungut riba, larangan menganiaya, perintah memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut, perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus dimaafkan. Dulu Aus dan Khazraj itu kan zaman jahiliyah kerjaannya perang. Ya, perang mulu mereka itu. Lalu mana tadi? Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Tuh, kalau dalam Islam begitu. Mau pembantu, bahkan budak sekalipun. Ingat, pembantu bukan budak. Pembantu itu karyawan. Budak itu bukan karyawan. Bahkan budak sekalipun itu harus makan sebagaimana kita makan. Dalam Islam itu. Jangan majikannya makan, budaknya kagak makan. Atau majikannya makan enak-enak, pakai ayam bakar madu, pakai ayam rica-rica, pakai daging steak segala macem. Budaknya cuma makan nasi sama kecap.
Sian bener itu budak. Nggak boleh. Apa yang dimakan tuannya itu juga yang dimakan oleh budak, itu juga yang dimakan oleh pembantu. Itu ajaran ya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad di Madinah substansinya adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Tuh bayangin. Politik, ekonomi, sosial. Umat Islam itu harus kuat di tiga itu. Kuat di politik, kuat di ekonomi, kuat di sosial. Karena umat Islam nggak kuat di politik, akhirnya banyak aturan-aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan kemanusiaan. Menyusahkan, menyengsarakan rakyat kecil. Akibat umat Islam nggak kuat dalam ekonomi, akhirnya banyak umat Islam yang dimurtadkan dengan jalur ekonomi. Mereka miskin, dikasih sekardus mie, dikasih ini segala macam, dikasih beasiswa, akhirnya murtad. Ini kalau orang udah dapat bantuan terus-terusan dari agama tertentu, lalu diajak masuk agama tertentu, jadi susah buat nolaknya, ya. Jadi harus kuat kita dalam ekonomi. Atau karena umat Islam gak kuat dalam ekonomi, akhirnya dilarang buat sholat Jumat. Banyak itu di perusahaan, banyak macam-macam kayak gitu. Dilarang buat sholat Jumat segala macam. Dalam sosial kita juga harus kuat. Ya, dalam sosial kita harus kuat. Karena umat Islam lemah dalam urusan sosial, akhirnya di masyarakat yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Pacaran, semua ulama sepakat pacaran dalam arti berduaan laki dan perempuan hukumnya haram. Di masyarakat dipahami itu boleh. Bahkan gak normal kalau orang kagak pacaran. Gak normal kalau orang kagak pacaran. Saya pernah sakit hati gue dibilang homo gara-gara gak pacaran doang. Pernah waktu itu ada latihan kepemimpinan di daerah Bogor sono. Pas lagi saya ketua pelaksananya saat itu, bayangin. Saya ketua pelaksananya, saya bawa tuh semua anggota pelatihan. Nah, pas sampai di sebuah jembatan, saya diteriakin dari belakang. Di seberang jembatan itu ada perempuan lagi main games, pelatihan juga, cuma kayaknya dari kampus lain. Saya diteriakin tuh dari belakang, Jun, coba lu berani nggak duluan lewatin jembatan itu? Coba lu kenalan tuh sama cewek-cewek kalau lu bukan homo. Lah, apa korelasinya kenalan sama cewek sama homo? Jadi dalam pandangan mereka kalau nggak pacaran artinya homo. Tuh bayangin, yang benar dibikin salah, yang salah dibikin benar. Itu modelnya siapa tuh? Dajjal yang begitu. Itu sinar itu HP-nya tuh matiin. Jadi umat Islam harus kuat di dalam politik, ekonomi maupun sosial. Di budaya juga kita harus kuat. Supaya budaya kita itu budaya yang Islami. Jangan budaya-budaya jahiliyah semuanya. Lagu-lagu mengajarkan kejahiliahan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini bibirku untuk kau. Wes, itu apa namanya itu? Maksiat. Suruh grapa-grepe, cium-ciuman, peluk-pelukan. Maksiat diajarin lewat apa? Lagu. Kemusyrikan diajarin lewat lagu. Apa? Hanya gambarmu saja ada besertaku, pelipur jiwa lara sepanjang masa. Dari sini aja imannya udah bermasalah tuh. Pelipur jiwa larang lihat foto. Selanjutnya musyrik. Namamu kan menjadi penamat akhir kata ketika ajalku sudah terasa. Bayangin kalau nama lakinya Bambang, berarti sebelum dia mati Bambang, Bambang,
Bambang. Begitu. Orang mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bambang. Musyrik lah. Orang mau mati yang disebut nama Tuhan. Ini nama pacar. PA. Punya otak ini orang. Nggak boleh ngomong PA ya di TikTok ya. Ntar di banned. Hapus, edit. Gemes ya kadang-kadang ngomongin begini. Film. Di film juga perlu. Umat Islam bisa bikin film. Dulu pernah ada murid saya. Di kampus kan bikin pengajian. Di antara murid pengajian saya, dia bilang, "Bang, saya dulu itu bang, kuliah jurusan apa sih perfilman itu? Broadcasting ya? Pokoknya film-film begitu." No, kena tuh peringatan gua. Nggak boleh ngomong PA. Siap. Nah, galak juga TikTok ini ya. Ya, apa tadi? Dalam bidang budaya juga kita perlu yang namanya masukkan nilai Islam dalam budaya. Dalam lagu, dalam film. Coba lihat film zaman sekarang. Ya. Dulu saya pernah dapat tiket gratis tuh dari siapa tuh? Bu siapa? Saya nonton. Ya apa itu film? Isinya orang cipokan doang. Film Indonesia. Gak bermutu sama sekali. Isinya orang kabur dari nikahnya. Udah nikah, pas mau ijab kabul, yang lakinya kabur. Habis itu dia suka sama cewek, habis itu pas udah mau nikah, ceweknya yang kabur. Film apa itu? Ya. Jadi orang-orang yang ngerti Islam harus bikin tuh di film segala macamnya. Ya. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu ada beberapa. Yang pertama, meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat. Bagaimana dasar kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, bangun masjid. Orang Islam itu aktivitasnya dari masjid ke masjid. Itu yang diajarin oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Makanya yang pertama dibangun sama Nabi bukan rumahnya sendiri, tapi rumah untuk ibadah. Yang dibangun sama Nabi apa? Masjid. Masjid apa yo? Ada yang tahu masjid apa? Masjid apa yang dibangun sama Nabi pertama kali? Hah? 1, 2, nggak ada yang tahu, saya ulang lagi nih. 1, Masjid Kuba. Makanya sering ikut pengajian tong, Neng. Kalau pengajian juga jangan tidur, ya Kia. Ini jangan gambar, ya saya. Perhatiin orang ngomong itu. Yang kedua, bangun ukhuwah Islamiyah yang tadi saya bilang, ta'akhi, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak non muslim melalui apa? Perjanjian damai tadi. Ya. Nah, di Madinah terjadi banyak peperangan. Di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk. Nah, ini 5 perang ini adalah perang yang paling terkenal. Perang Badar. Apa intinya perang Badar itu? Perang Badar itu intinya apa? Tahu terjadinya perang Badar kenapa? Kenapa terjadi perang Badar? Karena umat Islam tidak ridho harta benda mereka dijadikan sebagai komoditas dagang yang akhirnya digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Itu sebabnya. Umat Islam yang hijrah ke Madinah, kan harta mereka semuanya dirampok sama kaum kafir Quraisy. Ya udah, dibiarin sama kaum muslimin. Tapi udahlah dirampok, harta rampokan itu digunakan oleh kaum kafir Quraisy
untuk diperdagangkan, untuk merangi kaum muslimin. Itu yang nggak suka itu. Makanya kafilah dagang Abu Sofyan waktu itu masih kafir, belum Islam. Kafilah dagang Abu Sofyan dicegat sama Nabi Muhammad. Jangan berani-berani lu harta kaum muslimin diperdagangin supaya buat merangin kaum muslimin. Kagak pakai. Balikin harta kami. Nah, cerita ini dipelintir sama sebagian orientalis. Tahu orientalis? Orang barat yang belajar tentang Islam untuk menyerang Islam. Cerita ini dipelintir seolah-olah dalam perang Badar Rasulullah merampok kaum kafir Quraisy. Bukan ngerampok namanya, itu namanya ngambil kembali harta kekayaan mereka yang sebelumnya dirampok sama kaum kafir Quraisy. Itu bukan ngerampok, ngambil hak. Ya, ngambil hak, beda sama ngerampok. Ngerampok itu ngambil hak orang lain. Itu ngambil hak sendiri. Ternyata ketika kaum muslimin mau mencegat kafilah dagang, ternyata mereka langsung bawa pasukan sejumlah 1.000 orang dengan senjata lengkap. Kaum muslimin yang jumlahnya saat itu cuma 313, kalau di sini dikatakan 305. Tapi kalau di riwayat yang lain yang saya tahu 313. Nggak siap. Ya orang cuma bawa pedang atu. Ngadepin 1.000 pasukan 3 kali lipat, bersenjata lengkap lagi. Kaum muslimin cuma ada 2 orang yang naik kuda, Nabi Muhammad sama siapa gitu kalau nggak salah. Semuanya jalan kaki. Secara hitung-hitungannya pasti kalah lah. Tapi ternyata menang. Ya, menang. Nah, kemenangan itu yang bikin dendam kaum kafir Quraisy. Pahami nih, catat. Ntar masuk nih ujian-ujian nih. Nah, dendam itu dibalaskan di perang Uhud. Dendam itu dibalaskan di perang Uhud. Mereka siapkan berapa pasukan? 3.000 pasukan. 3 kali lipat. 3.000 pasukan. Bersenjata lengkap plus ditambah pasukan ini. Di antaranya adalah Wahsy yang saat itu belum masuk Islam. Wahsy ditugaskan oleh Hindun, yang Hindun juga saat itu belum masuk Islam. Untuk apa Wahsy ditugaskan? Untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Hamzah? Pamannya Nabi. Kenapa Hamzah dibunuh? Karena Hamzah sudah membunuh saudaranya Hindun. Jadi ini urusan dendam pribadi. Oke, kalau saya ngebunuh Hamzah, apa dapat kata Wahsy? Kamu dapat semua perhiasan ini dan kamu saya bebaskan. Langsung dia latihan. Pas perang Uhud dia kagak ngincar siapa-siapa. Hamzah doang diincar. Sampai akhirnya ditombak oleh Wahsy dan Hamzah radhiyallahu an meninggal di tempat karena ditombak. Sedih. Perang Uhud itu boleh saya bilang perang paling sedih. Saking sedihnya perang Uhud, sampai para sejarawan menyebut ada satu daerah di Uhud, di perbatasan Madinah dan Uhud. Jadi Madinah itu begini loh. Ini bukit-bukit nih, bukit. Ini kayak hutan. Nah, Madinah itu kaum muslimin di sini, orang Yahudi di belakang. Bani Koinuko, Bani Quraidah, sama Bani siapa ya? Bani Sakif apa siapa gitu, lupa. Nah, di sini ada jalan. Kalau orang dari Mekah ke Madinah harus lewat sini. Ngelewatin bukit-bukit ini baru ke Madinah. Jadi kalau mau ke Madinah itu benar-benar harus niat. Nah, ketika kaum muslim baru nyampe Uhud itu Madinah lewat, udah di luar. Nah, perbatasan Madinah antara Madinah dengan Uhud itu ada nama daerah Hamraul Asad. Singa yang terluka. Asad itu singa. Hamraul Asad. Singa yang terluka. Kenapa disebut singa yang terluka? Karena tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut perang Uhud lalu kembali
tanpa membawa luka. Semua sahabat ikut perang Uhud, mereka kembali dengan membawa luka. Ada di riwayat Ibnu Hisham dikatakan luka paling minimal yang dialami oleh mujahid Uhud itu 20 sabetan pedang. Maksimal paling banyak 90 sabetan pedang. Kebayang gak tuh? Kayak gimana model badannya itu? Disabet pedang 80. Udah kagak ada bentuknya kali ya? Ya, Masya Allah. Udahlah berangkat cuma 1000 pasukan ngelawan 3000. Di tengah jalan diprovokasi oleh gembong munafik. Apa provokasi mereka? Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Apa provokasi si Abdullah munafikin ini? Kata Abdullah, mereka jumlahnya 3000, sementara kita cuma 1000. Kita memerangi mereka itu sama artinya bunuh diri. Mendingan kita pulang sekarang. Pulang. Kalian tahu berapa orang yang pulang dari pasukan Uhud? 1/3. Bayangin tuh, 1/3 orang. Itu ibarat kata Arsenal lawan Liverpool, ya. Liverpoolnya berkurang 4 orang, kartu merah semua. Yang main tinggal 8 orang. Itu ibarat tuh. Ya. Habislah harusnya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah punya strategi yang luar biasa jenius. Ditempatkanlah 40 atau 50 orang di Bukit Uhud, pemanah, supaya mereka bisa dapat posisi yang strategis. Strategis kenapa? Kalau orang ngelihat ke Bukit Uhud, kealangan matahari. Jadi kalau mereka mau ngebalas manah, susah. Sementara kaum muslimin ngebelakangin matahari, nggak ada masalah. Yang kedua, strategis dalam hal arah. Atas ke bawah itu lebih gampang manahnya daripada bawah ke atas. Ya, kalau bawah ke atas kita kehalang angin. Tapi kalau dari atas ke bawah justru kebantu angin. Kata Nabi Muhammad, jangan kalian turun sebelum mereka pulang ke kampung halaman mereka dan kita mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Sahabat Nabi yang baru masuk Islam banyak yang lupa. Baru Nabi Muhammad dan para sahabat menggempur pasukan mereka. Bayangin, 700 orang dikurang 50 orang di atas Bukit Uhud. Berarti berapa? 650 orang. 650 orang bisa memukul mundur 3000 pasukan kaum kafir Quraisy. Kebayang gak tuh hebatnya pasukan sahabat Nabi itu? Kebayang gak kuatnya badan mereka itu? 650 mukul mundur 3000. Itu berapa kali lipat itu? 6 kali 4 24. 5 kali lipat. Bayangin. Ya. Di perang Uhud. Tapi apakah kaum kafir Quraisy berhenti? Enggak. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, muter. Dia lihat kaum pemanah banyak yang turun, muter kaum, langsung didudukin. Akhirnya Khalid bin Walid dan pasukannya berhasil mengambil alih yang namanya Bukit Uhud. Akhirnya 50 sahabat yang ada di situ syahid semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang baru masuk Islam lupa sama perintah Nabi. Makanya kita, apapun yang kita lakukan, kalau udah menentang perintah Nabi, yang pasti kita dapatkan adalah kerugian dan kecelakaan. Ya? Jangan pernah nentang Nabi Muhammad. Sampai akhirnya kaum muslimin terdesak. Dari sini ada pasukan, dari sini ada pasukan. Udah terjepit. Nabi Muhammad jatuh di sebuah lubang yang disediakan oleh kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad jatuh, ada sahabat yang mukanya mirip sama Nabi Muhammad. Kalau saya nggak salah namanya Mus'ab bin Umair. Kalau saya nggak salah ya. Mus'ab bin Umair ini anak dari orang kaya. Dia salah satu orang yang syahid dalam perang Uhud. Ya. Gara-gara pelanggaran tadi yang nonton langsung nol. Parah dah. Nah,
Ketika Mus'ab bin Umair ini dibunuh, mereka menyangka udah ngebunuh Nabi Muhammad. Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Mereka ngomong begitu. Kata Abu Bakar, kata sahabat yang lain, ya Rasul udah meninggal, buat apa lagi kita perang? Sebagian lagi bilang, buat apa lagi kita hidup? Kata Umar bin Khattab, Umar apa siapa gitu ya? Saya lupa, ada salah satu sahabat bilang, Rasulullah telah menepati janjinya, maka tepatilah janji kita dengan berjuang di jalan Allah sesuai batas kemampuan kita. Langsung dia jihad. Semua sahabat akhirnya balik, semangat. Rasul bangkit dari lubangnya, bangkit dari jebakan itu, lalu beliau naik, bilang aku belum mati. Sahabat tahu Nabi Muhammad belum mati, bangkit lagi mereka, semangat. Nabi Muhammad yang ada di atas lubang tadi, yang udah naik tadi, langsung jadi bahan tembak orang kafir Quraisy. Sahabat-sahabat yang ada di samping sekeliling Rasul jadi tameng hidup. Ada yang dibacok, ada yang habis-habisan dah. Bahkan di antara mereka ada yang perempuan. Saking gak teganya itu perempuan ngelihat Nabi jadi sasaran tembak orang kafir Quraisy. Padahal perempuan kagak wajib perang. Tapi saking gak teganya mereka ngelihat Rasulullah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Rasul dipanah. Ya, dipanah. Lobang pipi beliau. Tanggal gigi geraham beliau. Apa kaum muslimin kalah? Enggak. Mereka kembali ke Madinah. Lalu Rasul dalam enggak lama Rasul langsung berpidato di masjid. Siapa yang kemarin ikut perang Uhud, sekarang kembali lagi ke Uhud. Malam-malam kaum muslimin balik. Semua disuruh ngumpulin kayu bakar. Disuruh nyebar ke 50 titik. Disuruh bakar kayu bakar itu. Orang kafir Quraisy ketakutan. Tiba-tiba ada 50 pasukan baru. Satu pasukan bikin kayu bakar. Itu dalam pikiran mereka, kan nggak kelihatan orang yang bakar siapa. Akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Jadi siapa yang menang? Kalau menurut saya yang menang kaum muslimin. Karena yang kabur mereka. Ya, walaupun kaum muslimin banyak yang syahid fisabilillah. Kalau nggak salah jumlah orang yang syahid itu 75 orang di perang Uhud. Perang Ahzab, lebih dahsyat lagi nih. Kalau mau diceritain panjang lebar. Ada tentang Nabi Muhammad, dapat saran dari Salman Al-Farisi dan seterusnya. Perang Hunain, ini yang paling sedih nih. Nabi Muhammad pertama kalinya perang, lalu ditinggalin sama sebagian orang yang baru masuk Islam karena ketakutan mereka. Ketakutan menghadapi peperangan. Lalu akhirnya kaum muslimin kembali lagi setelah dipanggil oleh Rasul dan akhirnya mereka menang. Dalam perang Tabuk, ini perang paling lucu. Perjalanannya 3 bulan, panasnya setengah hidup, pas nyampe di tempat musuhnya kagak ada. Ini perang paling lucu. Pasukan yang dibawa 30.000 orang. Pasukan paling banyak yang pernah dibawa Nabi Muhammad dalam hidupnya. 30.000 orang, 3 bulan perjalanan dalam keadaan panas terik yang luar biasa karena lagi musim kemarau. Pas nyampe tempat musuhnya kagak ada. Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sebelumnya Nabi Muhammad pernah ngutus pasukan. Kalau nggak salah namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah kalau saya nggak salah. Perang Mu'tah itu dipimpin bukan oleh Nabi Muhammad, tapi oleh Khalid bin Walid yang udah masuk Islam. Bayangin Khalid bin Walid yang cuma bawa, kalau saya nggak salah, 1.000 pasukan menghadapi 100.000 pasukan orang Romawi di daerah Yaman. Bayangin, 100.000 pasukan nggak bisa ngalahin 1.000 pasukan. Lalu mereka kembali. Remis ini nggak ada yang menang. Lalu Rasul balik lagi ke perang Tabuk, bawa berapa? 30 kali lipat pasukannya. Orang Romawi mikir, lah kita ngadepin 1.000 aja, setengah mati kagak bisa. Kalah-kalah juga tuh orang. Apalagi yang dibawa 30.000, nabinya ikutan.
Wah, bunuh diri kalau kita ngadepin mereka. Akhirnya orang-orang Romawi yang ada di Yaman, mereka kabur sendiri. Ya. Perang tabu. Perang tanpa perang. Unik gitu, perang tanpa perang. Surat Nabi Muhammad ke para raja. Itu diantara dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Beliau ngirimin surat ke Mesir, ngirimin surat ke Raja Romawi, raja-raja dikirimin. Lalu yang ketiga, penaklukan. Sebenarnya kurang tepat disebut penaklukannya. Lebih tepat disebutnya Fathu Mekah, pembebasan. Kalau penaklukan mereka ditaklukkan dong. Ini bukan ditaklukkan tapi dibebaskan. Kenapa? Dalam Fathu Mekah nggak ada satu orang pun yang dibunuh. Nggak ada satu orang pun yang menyatakan damai lalu dibunuh, nggak ada. Makanya di Fathu Mekah itu dikatakan haza laisa yaumul malhamah walakin yaumul marhamah. Ini bukan hari balas dendam, tapi ini adalah hari kasih sayang. Ya. Nah, lalu ada perjanjian Hudaibiyah. Sebenarnya perjanjian Hudaibiyah itu terjadi sebelum Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah. Jadi perjanjian Hudaibiyah dulu. Lalu orang kafir Quraisy mengingkari perjanjian itu. Lalu Rasul dan para sahabat bawa ratusan ribu sahabat Nabi untuk ke Mekah. Cuma modal datang doang ke Mekah. Oh, ada lagi penontonnya. Selamat datang, jangan lupa follow dan tetap layar. Lalu akhirnya karena mereka ngerasa udah kalah jumlah, mereka nyerah. Sebagian besar dari mereka memutuskan masuk Islam, sebagiannya lagi tetap dalam agamanya tapi menyatakan damai dengan kaum muslimin. Kita berapa pertemuan lagi? Terima kasih Glory sudah follow dan tetap layar. Kita berapa pertemuan lagi? UAS kapan? Kira-kira kita berapa pertemuan lagi? Ada libur, ada masuk. Ini kan udah bab 10. Bab 9. Berarti kita tinggal 2 bab lagi. Bab 10 ya. Dan bab 11. Tinggal 2 bab lagi. Yaudah, kita satu pertemuan 1 bab aja dulu. Kalau masih ada pertemuan lain kita pengayaan ya. Nanti bab berapa tadi? 9. Tolong kalian buat rangkumannya di rumah ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.